Hello guys, apa kabar kalian semua? Kali ini untuk mengisi kekosongan kalian, saya akan menghibur kalian dengan satu film yang berjudul Makmum yang rilis pada tahun 2019. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah asrama putri bernama Citra dan dua orang siswa yang sedang ingin melaksanakan sholat tahajud yang bernama Nurul dan Nisa. Saat Nurul mengajak Nisa sholat, nampak Nisa masih mager di atas ranjangnya, hingga Nurul pun meninggalkan si Nisa pergi berwudu sendirian. Nisa yang berniat menyusul si Nurul yang lagi berwudu, dia menuju ke lorong dari asrama itu dan melihat pintu lorong itu terbuka sendiri. Lantas, Nisa pun ketakutan dan bersembunyi di balik ranjangnya. Nurul yang sudah selesai berwudu segera mengenakan mukena untuk melaksanakan sholat tahajud. Nisa yang ketakutan mengintip Nurul yang sedang sholat dan pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Saat Nurul sholat, Nurul mendengarkan suara yang misterius, seperti orang mengikuti dirinya sholat. Hingga saat salam terakhir, pintu kamar mereka ada yang menggedor-gedor. Saat dibuka, Nurul melihat temannya yang bernama Putri seperti kerasukan dan pingsan. Film pun dimulai. Di lain sisi, terlihat seorang wanita yang bernama Rini sedang bekerja dalam mengurus mayat sendirian dan menjahit luka-luka robekan dari mayat. Saat dia bekerja, dia mengalami hal-hal aneh seperti lampu di ruangan itu mati dan hidup sendiri. Setelah selesai mengurus mayat, Rini bisa melihat setan. Dia dihampiri oleh arwah dari mayat yang dia jahit tadi dan mengatakan selamat tinggal. Beralih ke asrama, Nurul yang sedang mengendap-endap untuk mengambil kunci gerbang dan kabur dari asrama itu. Dia tak sadar telah menjatuhkan kuncinya. Saat Nurul udah di depan gerbang, si Nurul mencari kuncinya yang terjatuh. Lantas ia pun kembali ke ruangan itu dan tidak menemukan kuncinya yang ternyata udah diambil oleh pengurus asrama baru yang bernama Ibu Rosa. Mereka bertiga pun dikunci di dalam kamar. Sepulang kerja, Rini melihat ada sebuah tulisan di depan rumahnya yang menagih uang kontrakannya. Dan Rini pun mengingat masa lalunya saat masih di asrama Citra. Di lain sisi, tiba-tiba saja Putri kesurupan yang membuat Nisa menjadi ketakutan. Ia pun berusaha membangunkan Nurul, tapi Nurul nampak tertidur pulas dan tidak mendengarkan panggilan dari Nisa. Saat Nisa mengintip keranjangnya, Putri pun menghilang dan tiba-tiba Nurul yang terbangun lantas langsung menyuruh Nisa turun dari ranjangnya. Mereka berdua pun ketakutan sejadi-jadinya dan pintu dari kamar mereka tidak bisa dibuka. Mereka berdua pun mengunci Putri di dalam kamar, sampai Putri pun benar-benar sadar dan pingsan. Keributan dari suara mereka terdengar oleh Ibu Rosa, pengurus asrama yang baru, yang sangat judes. Dia tidak percaya perkataan Nisa kalau Putri kesurupan. Ia pun menampar Putri yang masih lemas dan mengatakan kalau karena mereka lah dia tidak bisa liburan karena nilai mereka rendah. Ibu Rosa pun meninggalkan mereka bertiga dan bertemu dengan Ibu Kinanti, pengurus pertama kali asrama Putri itu, mencari Pak Slamet dan mengatakan mereka seharusnya dikeluarkan saja dari asrama. Ibu Kinanti pun mengatakan untuk tidak terlalu keras kepada mereka dan ingin memberitahu hal yang tidak diketahui Ibu Rosa di asrama itu. Namun Ibu Rosa memotong perkataan Ibu Kinanti dan Ibu Rosa juga telah mengajukan pernyataan ke yayasan untuk memulangkan Ibu Kinanti untuk dirawat di rumah. Seperti yang kita lihat, geng, Ibu Kinanti telah mengetahui sesuatu yang penting tentang asrama itu. Karena itulah dia ingin tetap bertahan di asrama Putri itu. Keesokan harinya, Rini didatangi oleh ibu yang mempunyai kontrakan untuk menagih uang sewanya. Namun sangat disayangkan, uang yang diberikan Rini kurang dan ia pun diusir dari kontrakannya dan tidak tahu harus kemana. Sebelum kepergian Rini, kebetulan saja Pak Slamet menjemput Rini dan membawa Rini ke yayasan asrama Putri.
dan Pak Slamet memberitahu semua perubahan selama penggantian ketua yayasan baru. Situasi di yayasan makin berbeda, tidak sama seperti bimbingan Ibu Kinanti dulu, yang mengajarkan kekeluargaan dan rasa kasih sayang. Di pertengahan jalan, Rini melihat seorang wanita yang sedang menyeberang dan menyuruh Pak Slamet berhenti. "Stop Pak, stop." Namun, anehnya, sosok perempuan itu pun menghilang. Kembali ke asrama, Ibu Kinanti yang sedang sendirian di dalam sebuah ruangan mendengarkan suara aneh yang berada di salah satu kamar di ruangan itu. Dan nampak sosok wanita yang sedang sholat. Namun anehnya, di asrama itu hanya ada Nurul, Nisa, dan Putri. Tidak ada siswa lainnya. Oh ya guys, siswa yang lainnya sedang liburan ya. Dan hanya sisa mereka yang dilarang oleh Ibu Rosa untuk liburan karena nilai mereka rendah. Lantas membuat Ibu Kinanti ketakutan dan tak sadar ia menginjak alat bantu suaranya. Tak lama dari itu, Nurul datang dan mengantarkan makanan ke Ibu Kinanti. Ibu Kinanti pun memberitahu ke Nurul kalau ada orang yang sedang sholat di kamar tadi. Namun saat mereka melihat, tidak ada siapa-siapa. Dan Nurul nampak kesusahan dalam memahami komunikasi dari Ibu Kinanti. Sesampainya Rini ke yayasan, Rini ingin bertemu dengan Ibu Kinanti. Sebelum dia bertemu dengan Ibu Kinanti, Rini singgah ke kamarnya dulu, yang sekarang ditempati oleh Nurul, Nisa, dan Putri. Ia pun mengingat masa lalunya bersama salah satu temannya yang bernama Ningsi. Dan tak lama dari itu, Rini bertemu dengan Nurul, Nisa, dan Putri. Mereka pun berkenalan. Nisa pun menanyakan ke Rini, apakah dia pernah mengalami hal-hal aneh saat di asrama ini, seperti gangguan dari hantu. Nampak Rini pun kebingungan dengan pertanyaan mereka. Dan tak lama dari itu, Ibu Rosa beserta Pak Slamet pun datang menemui Rini. Dengan keangkuhannya Ibu Rosa menolak bersalaman dengan Rini yang mempunyai luka bakar pada tangannya, dan menanyakan tentang tujuan Rini datang ke asrama untuk menjadi guru les dengan sukarela. Baru saja datang, Rini di asrama dia diganggu oleh hantu di asrama itu, yang dimana pintu dari lemari kamarnya terbuka dengan sendirinya dan menemukan mukena yang tergantung. Saat Rini melihat kembali mukena itu pun menghilang. Rini pun menemui Ibu Kinanti dan melepaskan rindu selama 13 tahun lamanya berpisah. Singkat cerita, Nurul yang lagi panik memberitahu ke Rini kalau Putri kesurupan lagi. Sontak mereka berdua pun bergegas menuju ke Putri. Dan benar saja, Putri sedang kesurupan dan mengatakan, "Lungo teko kene," yang artinya pergi dari sini. Putri. Putri pun terbaring lemas, dan Rini mengusulkan kalau Putri sebaiknya dibawa ke puskesmas saja supaya diperiksa. Tapi Nurul mengatakan dia tidak sakit dan menyuruh Pak Slamet untuk mencari Pak Ustadz Ganda, guru agama mereka, dengan tujuan mengusir jin tersebut. Tak lama dari itu Ibu Rosa datang kembali dan tidak percaya kalau Putri kesurupan. Ia mengatakan kalau Putri hanya mencari alasan untuk istirahat, lalu menyuruh Nurul dan Nisa menyelesaikan pekerjaannya Putri dan pergi meninggalkan mereka tanpa kata. Dan Rini percaya dengan perkataan mereka kalau hantu yang sering ganggu mereka, dia ingin menyampaikan suatu pesan ke manusia untuk diselesaikan. Rini pun kebingungan karena nilai mereka bertiga di atas dari angka 7. Namun kata Nurul, persyaratan dari Ibu Rosa harus angka 8, baru diizinkan liburan. Rini pun menanyakan tentang keluarganya Putri ke Nurul dan Nisa, yang ternyata ibunya telah meninggal dan ayahnya sering memukuli dirinya, dan sebab itulah Putri tidak mau pulang untuk liburan. Dan Putri mempunyai seorang kakak, tapi entah kemana kakaknya udah lama menghilang.
Rini pun berinisiatif menemui Pak Ustadz Ganda dan menanyakan alamatnya ke Nurul. Rini pun bertemu dengan Ustadz Ganda yang ternyata teman seangkatan Rini dulu. Setelah itu, Rini memberitahu ke Ustadz Ganda tentang kejadian yang dialami mereka. Setiap mereka sholat selalu diganggu dan diberikan julukan pada mereka bertiga adalah hantu makmum. Bahkan saat liburan hantunya akan menjadi agresif. Dan ternyata yang dialami mereka bukan hanya mereka bertiga saja. Namun, Ustadz Ganda pun mengalami hal serupa. Saat dia sholat sendirian, setan itu disebut dengan julukan Kanzab, yang sering mengganggu orang sholat untuk tidak khusyuk dalam sholatnya. Malam harinya, Rini sedang berdua dengan Ibu Kinanti. Di sini, Ibu Kinanti ingin memberitahu sesuatu ke Rini. Namun saat dia ingin melanjutkan tulisannya, tiba-tiba saja ada tangan yang menahan tangan Ibu Kinanti. Dan Ibu Kinanti pun tak sadarkan diri. Di lain sisi, Nisa mengajak Nurul untuk menemaninya mandi. Namun, Nurul lagi mager dan terpaksa Nisa harus mandi sendirian. Tiba-tiba saja di luar Nisa melihat sosok yang menyerupai Putri yang sedang berjalan ke kamar mandi. Lantas, dia pun ikut dan ingin mandi berdua Putri. Ternyata yang diikuti Nisa bukanlah Putri, melainkan hantu makmum yang sering meneror mereka. Sedangkan Nisa berdua di kamar bersama Nurul. Nisa yang ketakutan lantas berteriak hingga Rini dan Pak Slamet, bahkan Ibu Kinanti yang barusan sadar mendengarkannya. Dan tak berpikir panjang, Rini langsung bergegas menyelamatkan Nisa yang terkunci di dalam kamar mandi. Setelah kejadian itu, Rini pun langsung menelpon Ustadz Ganda untuk datang ke asrama, dan Nisa diamankan ke kamar mereka. Dan tak lama dari itu, Ibu Rosa pun datang, mengatakan kalau mereka seharusnya belajar, bukannya malah mengobrol, dan pergi meninggalkan mereka. Rini pun yang gedek dan menghampiri Ibu Rosa dan memberitahu ke Ibu Rosa kalau mereka telah diganggu oleh hantu tak kasat mata. Di sini, Ibu Rosa masih tetap tak percaya dan selalu mengungkit tentang kedisiplinan. Jam 12 malam pun tiba. Rini bersiap-siap untuk melaksanakan sholat tahajud sendirian. Dan saat dia sholat, dia mendengarkan bisikan seperti dia mempunyai makmum. Dan benar saja, hantu makmum itu tepat berada di belakangnya, sehingga membuat kefokusan Rini pun hilang. Dan tiba-tiba saja, tepat di depan Rini, terlihat sosok hantu makmum tadi. Tak lama dari itu, Pak Slamet pun datang memberitahu ke Rini kalau Ibu Kinanti tidak ada di kamarnya. Dan ternyata Ibu Kinanti berada di kamar Ibu Rosa yang sedang dikendalikan iblis. Lalu Ibu Rosa pun dicekik dan mengeluarkan cairan dari dalam mulutnya ke Ibu Rosa. Ternyata hantu itu berpindah badan ke badan Ibu Rosa. Pak Slamet pun datang ke kamar Ibu Rosa, memberitahu kalau Ibu Kinanti tidak ada di kamar. Di sini Pak Slamet tak mengetahui kalau Ibu Rosa telah dirasuki iblis makmum. Di perjalanan mencari Ibu Kinanti, Rini diberitahu oleh Pak Slamet kalau sebenarnya kejadian yang menimpa dirinya waktu itu hampir semua tidak terselamatkan. Dan semua kejadian yang dialami murid-murid ada sangkut pautnya dengan kejadian kebakaran itu. Pak Slamet pun memberitahu kalau dia dibawa ranjang Ibu Kinanti ada sebuah kotak yang harus Rini membacanya. Sedangkan Pak Slamet mengejar Putri yang sedang kesurupan. Saat Pak Slamet mencari keberadaan Putri dan menemukan Putri sudah tergeletak di halaman, tiba-tiba saja Ibu Rosa datang dan menyerang Pak Slamet menggunakan gunting. Seperti yang kita tahu, Ibu Rosa telah dikendalikan oleh iblis makmum hingga menusuk gunting ke tangan Pak Slamet.
Di lain sisi, Rini menuju ke kamar Ibu Kinanti untuk mencari kotak yang disebut oleh Pak Slamet. Saat Rini sudah menemukan kotak itu dan melihat isi dalamnya, ternyata bekas surat kabar yang dulu pernah terjadi kebakaran di asrama itu, dan sahabatnya Rini yang bernama Ningsi dinyatakan menghilang setelah Rini dan Ningsi sholat tahajud. Saat Rini mau melanjutkan membaca, tiba-tiba saja lampu di kamar itu pun padam. Dan Rini pun menyalakan lampu lentera zaman dulu untuk pencerahannya. Dan tiba-tiba saja ada yang menarik kakinya Rini, yang membuat Rini terjatuh hingga lenteranya membakar ruangan Ibu Kinanti. Sedangkan Rini pun pingsan. Dan Rini diperlihatkan saat kematiannya Ningsi, sahabatnya Rini, yang terbakar karena kecerobohannya tidak menutup lentera itu dengan botolnya, sehingga membuat kain jendelanya membakar seisi kamar dan membakar dirinya. Dan untung saja, sebelum api itu melebar luas, Pak Ustadz Ganda datang untuk menyadarkan Rini dan membawa keluar Rini. Di sisi lain, Nurul dan Nisa mengalami hal aneh yang dimana di jendela kamarnya mereka terbuka dan meniupkan angin yang sangat kencang. Bahkan pintu kamarnya terbuka dan tertutup sendiri, sehingga Nurul dan Nisa terkunci di dalamnya. Rini dan Pak Ustadz Ganda menemukan Pak Slamet dan Putri yang tergeletak di tanah. Dan Pak Slamet pun memberitahu sebenarnya ke Rini kalau dulu Pak Slamet dan Ibu Kinanti menemukan mayat dari Ningsi yang sudah terpanggang hangus dan memilih untuk menyembunyikan kejadian itu dan mengubur mayat Ningsi tepat di halaman asrama untuk menghindari catatan hukum yang bakal mengenai mereka. Dan ternyata Putri adalah adiknya Ningsi. Itulah kenapa hanya Putri yang kesurupan, karena arwah dari Ningsi ingin mengungkapkan yang sebenarnya melalui Putri. Di sisi lain, Nurul dan Nisa masih saja diteror oleh arwahnya Ningsi. Dan Pak Ustadz Ganda yang mendengarkan suara teriakan mereka, ia pun bergegas menyelamatkan mereka. Saat mau membuka pintunya, Pak Ustadz Ganda melihat sosok hantu Ningsi dan langsung menyerang Pak Ustadz Ganda. Kalian tenang dulu di dalam. Pak Ustadz Ganda pun yang telah menerima serangan dari hantu tersebut langsung membacakan ayat suci Al-Quran yang mengakibatkan hantu tersebut pun terlempar. Pak Ustadz Ganda dan Rini pun langsung menyelamatkan mereka berdua dengan mendobrak pintu kamar mereka. Tak lama dari itu, Ibu Rosa datang yang udah kesurupan oleh arwahnya Ningsi dan menarik Nurul. Sehingga Rini mengatakan mereka tidak bersalah. Nurul pun dilepaskan oleh Ningsi. Setelah dilepaskan, Ustadz Ganda langsung melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan arwah Ningsi dari badan Ibu Rosa. Saat semua sudah selamat, tiba-tiba saja muncul lagi arwah Ningsi, ingin menyerang kembali dan tak berpikir panjang, Pak Ustadz Ganda langsung membacakan ayat kursi sehingga membuat arwah Ningsi terbakar dan menghilang. Setelah kejadian itu, mereka mencari keberadaan Ibu Kinanti yang ternyata ada di bawah kasur Ibu Rosa. Keesokan harinya, Ibu Kinanti yang sudah sadar memberitahu ke Rini kalau dia telah menjadi ketua yayasan baru di asrama itu. Dan Ibu Rosa dipindahkan ke tempat lain. Bahkan memberitahu tempat Ningsi dikubur ke Rini dan Putri. Ningsi. 2 tahun kemudian, Rini yang sudah menikah dengan Pak Ustadz Ganda dan yayasan dipegang oleh Rini dan yayasan asrama itu akhirnya kembali damai seperti sebelumnya. Tamat. Akhir yang membagongkan.